Halo WhatsApp bro, piye kabar itu ya mas bro? Kembali bersama saya Reva Coek. Dina iki aku pan cerita. Jancok. Oke, kena. Bahasa apa ke bahasa Jawa apa Indonesia? Campur aja. Campur ya wis. Aku ngomong bahasa Jawa. Kepriwe rasane wingi bar di bar di talent di ruang fiksi. Ulangi mana ora apa ngomong aneh. Ya, jadi ya seneng sih, soalnya pengalaman baru. Terus juga asik anak-anaknya gitu. Jangan bohong. Enggak. Anak-anaknya kan nakal-nakal. Enggak, asik kok, asik. Attitude-nya jelek. Ya Mas Ojim, kamu salah satunya Mas Ojim. Saya juga ketularan Anda Mas Ojim. Padahal asik. Tapi itu kan kejujuran, nanti sebuah kejujuran. Tidak ada yang ditutup-tutupi, nggak ada yang dilebih-lebihkan, nggak ada yang dikurang-kurangi. Pure apa adanya. Kamu kok nggak make upan lagi? Enggak. Beda kan? Kan Beda di banget. rumah. Beda banget, nggak kayak pas video klip. Iya. Ini muka asli Aku nih. burik Muka banget. aslinya. Burik banget. Muka aslinya. Tapi I'm proud of myself. Ya emang harus. Aku cinta diri sendiri. Aku juga. ya. Udah ada yang punya sih kayak gini. Ya emang orang mungkin lah masa kaca kayak 4 tahun. Kamu kan 4 tahun. Sama itu juga. Kamu kan 98. Sampai yang itu yang mana? Yang itu. Yang mobil. Apa yang Bukan. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, ngapain juga. Biasanya kalau yang seumuran belum dewasa yang cowok mending yang cari yang tinggi aja. Terus kesibukannya ngapain? Ini model kita kesibukannya ngapain? Kepoin dong, kita kepoin. Oke, jadi aku kan baru lulus SMA. Oh, baru lulus. Iya kan. Nah, ini juga baru 18 tahun, 28 Juni kemarin. Berarti sekarang aku aman, nggak diculik FBI. Kemarin kan kalau di Amerika kan nggak boleh, 17 tahun nggak boleh itu. Iya. Nanti diculik FBI. Ngapain? Dikira pedofil. Dikiranya pedofil loh, masih anak-anak soalnya. Iya kan masih underage. Under 18. Udah 18 tahun, udah punya KTP. Udah punya KTP, udah punya SIM. Bohong. Sumpah. Mana? Oh ya KTP udah, SIM yang belum percaya. Punya. Pas Mantap. kemarin kan tuh liatin. Nah, KTP toh. Kan Waktu aku juga ngeluarin SIM. Enggak tahu deh. Aku yang lupa ya. Enggak tahu lah. Oh, pas di kedai ireng. Kan Tuh. sama KTP. Enggak, sama SIM. Kartu pelajar kali. Kan KTP, SIM sama kartu pelajar dilihat semua fotonya. Wadidaw. Enggak tahu, aku lupa lupa. Punya SIM. Oke. Terus ngomong apa mana ya? Bingung kan? Kamu yang gedean bicara li. Jangan. Jancok gitu. Kan Kamu udah. yang banyak Gak mau. bangga sama suara sendiri enggak? Enggak. Sama. Enggak, soalnya Coba. suara aku jelek. Berarti waktu lihat video klipnya agak geli-geli Geli gimana? banget kayak. Sama kalau aku bikin video udah nggak tonton lagi, paling selisih 6 bulan baru aku tonton lagi buat kenang-kenangan. Tapi kalau misalnya kamu nonton videonya aku di depannya, aku tak suruh berhenti, Iya, malu ya. malu, mending pakai headset lah. Ngapain coba? Suara aku kan cempreng kayak gini. Tapi kalau ngedit biasa aja, soalnya aku yang dengerin sendiri. Iya. Kalau didengerin sama orang lain rasanya itu wah malu Malu sekali. banget, aku insecure dengan suaraku. Ngopi sit lur, kopi buatan Mbak Naura. Iya, jadi ini kopi percobaan, tapi yaudah lah ya. Ya nggak apa-apa, enak. Gulanya kurangin dikit lain kali lah ya. Emang manis banget. Terlalu manis. Apalagi lihat mukamu ada diabetes kan. Aku klaim sendiri. Ya jadi pas dong ora kameranya off ya aku sempet cerita sih.
Ya ora perlu dipublikasikan nang kene. Saya rasa cerita karo Adineda kae. Ada Adineda ki ora tak critane kaya iki. Seumuran karo adine nyong. Iya. Boleh nggak sama kakak kamu izin ya? Tukeran adik, kamu jadi adik aku. Aku sebel sama adik yang di rumah. Bisa deh sebel. Ya biasa kakak adik kan sebel. Iya, kadang mbakku juga Mbak. kayak minta tukeran adik sama temennya. Ya Soalnya udah, katanya nggak aku, apa-apa, ayo. katanya Ayo. aku tuh nyebelin. Ayo nggak apa-apa, nggak apa-apa. Katanya aku tuh nyebelin. Tapi aku belum lihat nyebelinnya kamu. Kalau udah lihat ya cemplungin sumur. Nggak apa-apa, ayo buat apa? Buat update kartu keluarga biar namanya baru nggak yang itu udah. Yuk tukeran, ayo tak bilangin sini nomor kakak ya. Kamu Mbak, aku mau punya Mbak mbak M. cewek banyak. Mbak M, ini adiknya tukeran yo, kan seumuran. Kalau dijual kan sayang, dijual di jual beli perdagangan manusia, biar organnya dijual, ginjal, jantung. Organ dalamku tuh nggak sehat, udah kebanyakan micin, jadi nggak laku. Kata siapa? Mungkin nggak bikin bodoh loh. Ya, Waduh, Tuesday. bajinan. Ya udah, balas si SMS di situ. Kakak pertama nih, Mbak kakak kedua. si berapa bersaudara? 4 bersaudara. 4, mantap. Aku cuma 2, tapi pusing, tapi nggak betah. Dari dulu aku cuma sayang sama adik waktu masih kecil, waktu masih lucunya Pas digendong, belum belum bisa jalan. Kan sempat iri waktu udah bisa jalan, adanya dibeliin mainan, masa kakaknya enggak. Adanya dibeliin sandal ke kakaknya enggak. Meri loh dari sampai sekarang mungkin. Tapi sekarang nggak terlalu. Ya gitulah, kesebelannya kakak adik kan gitu. Iya. Mesti ngiri. Waktu aku kerja di Bogor kan gitu, aku ditempatin di tempat orang yang udah punya anak 2. Yang satu udah umur 3 tahun, yang satu ya baru berapa bulan ya. Ya pokoknya masih lucu-lucunya gitu loh. Tapi aku paham betul apa sifatnya anak itu cuma iri. Iya. Sama orang tuanya gitu. Ya paham lah, mau jajan gak dikasih, yang dikasih malah adeknya nangis. Ya aku paham bener perasaannya anak itu. Sekarang udah berapa tahun ya? Kan 2016, 3 tambah 4, 7 tahun dah SD ini. Kangen sih sama itu. Dulu waktu lucu-lucunya gitu. Papa masa mau gimana? Susah nyeritainnya tapi aku tahu perasaannya. Iya. Aku nggak tahu soalnya aku anak terakhir. Terus anak terakhir gimana itu? Ya. Dimanja terus. Nggak Kalau juga. kata siapa? Jadi kadang malah harus ngalah ke kakaknya, nggak selalu kakaknya yang ngalah, tapi malah kalau kan aku udah gede nih ya. Jadi terus juga aku sama mbak-mbakku kan jaraknya juga nggak jauh-jauh banget. Jadi kalau ada apa-apa juga pasti gantian-gantian gitu. Kadang ngerasa kayak iya iri, jadi kok mbakku dulu yang diutamain, aku kan juga anaknya gitu. Ya gitu Ya sih. gimana lagi? Makanya jangan. Ya, emang apa ya, emang agak frontal ya sorry. Nyesel dilahirin enggak? Enggak. Bener. Enggak. Ya bagus sih. Berarti mensyukuri hidup ini ya. Walaupun banyak problematika ya, walaupun apa lah masalah akeh di berhadapan sama si brengsek. Aduh. harus gak usah dibilang itu di sini Iya. sana, cuma ya nyerempet dikit aja.
kan itu privasi masa disebar, jangan dong, ntar banyak yang tahu. Yang fun gitu li, yang semangat loh, yang semangat kayak waktu bikin video klip masa dari tadi lemas, belum makan. Udah, cuma kayak kurang tidur. Nggak kurang sih, Cuma nggak teratur tidurnya iya gitu nggak ya. teratur. Ya ceritain gimana alur tidurnya Puspita gimana tuh? Ya jadi alur tidurnya tuh siang Makan nasi, kalau kalau malam minum susu. Kalau siang makan nasi, kalau malam minum susu gitu. kan mulai nih dari jam berapa ya? Kan aku tidurnya aja, semaunya aja. Ya gitu. Kadang seharian tidur, kadang dari pagi bangun terus jam 9-an tidur lagi sampai 9 apa? Pagi. sampai siang. zuhur. Habis itu main HP, terus ngapain gitu. Terus tidur lagi jam 7 sampai jam 10. Habis itu Melek lagi. iya, terus bangun lagi jam 10, kadang sampai jam 2, jam 3 baru tidur lagi, terus jam 6 baru bangun. Kamu nggak mau biasain yang hidup teratur gitu? Apa nggak bisa apa gimana sih? Lagi nggak ada kerjaan jadi gitu. Nanti kaget waktu kuliah tuh. Enggak sih, Nggak emang biasa gitu, ntar dosennya nerangin tidur. enggak sih. Kalau misalnya kuliah atau udah mulai ada kerjaan, ya tidurnya diatur lagi. Waktu sekolah kan baru lulus, berarti ya aku mau tahu angkatan corona kayak gimana sih, tulisan corona. Oke, waktu berarti sekolah berhentinya waktu kapan? Stopnya? Sekolah stopnya tuh pas abis US. Jadi Jadi kan bulan apa ya? Maret apa Februari? Februari, Maret awal. Maret awal langsung stop gitu. Maret awal terus kayak tanggal berapa ya? Aku lupa, tapi pokoknya Maret tuh udah mulai di rumah. Iya. Libur apa online? Ya nggak tahu sih, kan belum Lupa. Jadi kan nggak ngerasain kayak kamu, kan kasihan. abis digas buat US tuh udah habis US langsung libur dulu. Malah ada corona gitu. Langsung di gitu ya corona. UN-nya gimana UN-nya? UN-nya nggak diadain, soalnya kan kita lulusnya pakai standar US. Berapa ditiadain, nggak online gitu nggak? Nggak. Enak sekali. Nggak juga, kayak sama aja sih. Kan kalau dulu kan UN-nya yang buat standar kelulusan. Tapi kalau sekarang US-nya. Terus apa, ijazah tulisan UN-nya nggak ada berarti apa gimana? Belum dapat ijazah? Belum dapat ijazah. Kenapa? Belum lunas? Enggak, dari Soalnya- SMA-nya belum dikasih. Soalnya kan dulu kalau belum lunas aku masih ada tanggungan, belum bisa ngambil. Karena aku orangnya nggak seberuntung orang lain ya. Gitu. Susah. Waktu mau ulangan belum dapat itu apa, kartu ujian. Ya pakainya yang sementara. Gak tau lah, yang penting Udah lulus. yang penting udah lulus pusing lagi ngadepin kehidupan. Pelajaran hidup lebih berharga daripada pelajaran sekolah loh. Dewasa, jadi ketemu orang yang baik, orang yang cuma lewat. Nah kamu kan kalau itu ya umuran segitu lah, 20-21 kan ngerasain orang yang cuma lewat, cuma ya kenal sebatas di pekerjaan, mungkin di kuliah atau mungkin di KKN nanti PKL-nya gitu kan, cuma orang sini ya udah tahu dari situ dok, habis itu nggak ketemu lagi gitu, cuma lewat. Bisa memberi pelajaran yang baik atau pelajaran yang ya tidak mengenakan di hati itu. Tapi kalau udah melewatinya itu semasa wah bisa ngelewatinnya, bangga sama diri sendiri gitu. Tapi kalau sekarang saya lagi tidak bisa berdamai,
Gimana caranya sih berdamai dengan diri sendiri? Kan nggak kayak proklamasi gitu kan, proklamasi udah perangnya selesai. Ya gimana ya, kayak kalau mau berdamai dengan diri sendiri tuh harus emang udah ada niat dari hati gitu, harus ikhlas. Aku udah mencoba, ada yang masalah lagi di nyalahin diri sendiri lagi gitu. Kok aku goblok sih, emang nyatanya emang saya orangnya goblok, saya kan pernah ranking 1 dari bawah, beneran. Kok Ketawa, bisa kok bisa sih orang-orang pada ketawa, jadi ranking ketawa. terakhir? Ya karena kebodohan, saya orang bodoh. Bukan bodoh sih, lebih ke malas aja buat belajar, ya enggak? Sebenarnya tergantung gurunya, beneran. Kamu ngerasa nggak kalau sekolah itu tergantung gurunya asik apa nggak buat belajar? Bukannya kita yang beradaptasi sama gurunya, tapi gurunya yang harus beradaptasi dengan kita. Ya harusnya emang gitu, guru yang baik. Tapi kebanyakan semaunya gurunya sendiri. Iya. Mentang-mentang udah dibayar sama pemerintah, ulangi sekarang dewek. Pengalamannya waktu SMK kan, aku sebel matematika. Waktu kelas 2, ini nggak tahu ya, pokoknya ada guru yang kalau ngajar tinggal ngasih soal suruh kerjain, habis itu dibahas udah selesai. Padahal aku belum tahu ini rumusnya gimana, cara ngerjainnya gimana, tahu-tahu udah disuruh itulah ya, udah disuruh ngerjain. Dalam alasannya apa? Kurikulum 13. Iya sih. Kamu ngerasa kurikulum 13 apa yang lama sih? Angkatan 13 yang revisi. ya, revisinya kan belum direvisi, masih nyampah sekali. Awal-awal loh, aku lulusan pertama K13 loh, yang menyebalkan, sangat menyebalkan. Masalahnya gimana ya, pro dan kontra sih. Guru lebih sedikit mengajar dengan embel-embel, siswa yang aktif. Embel-embelnya itu gurunya yang males apa gimana gitu. Harusnya guru membimbing kan, kenapa gak seimbang aja, gurunya nerangin terus sisanya ya udah sekreasinya murid-muridnya gitu. Malah sekarang, nah kan tadi beretot ya, yang beretot maksud kan omongan Iya, lu maksud. yang tadi guru itu gak enakin, alhamdulillah ganti guru ya lumayan lah dikit-dikit. Walaupun aku nggak suka matematika, tapi ya dikit-dikit bisa mengerjain. Nilai ini nggak normal banget lah. Terus kelas 3 ada guru yang enak buat matematika. Semboyannya ya gitu, matematika mudah. Tapi beneran gurunya beneran kalau habis selesai matematika itu ngomong matematika mudah. Gurunya enak. Mulang ngajarin matematikanya juga mudengin. Temanku yang awalnya nggak suka matematika, waktu ulangan akhir semester nilainya 100. Keren banget. Gara-gara gurunya. Berarti kan gurunya yang mempengaruhi murid kan. Iya sih. Ya sama muridnya juga, males apa enggak. Kalau waktu SMP sih enggak. Kalau waktu SMP aku masih standar sih, kalau waktu dilihat rapotnya ya. Teman-temanku aja yang lebih pinter. Tapi waktu kelas 7 nilainya juga segitu-gitu aja, masih peringkat tengah. Waktu kelas 8 SMP ya mungkin teman-teman yang lebih pinter ya di situ lah, ranking 1 dari bawah. Nilainya masih pas KKM enggak sampai 4, ya paling 4 paling matematika lah ya. Kalau yang lain-lainnya 7 7 6 masih standar kan hitungannya, ranking 1 dari bawah. Nah tapi lulus sekolah ada lagi yang orang lebih goblok dari saya, itu banyak. Lihat aja lah di Twitter. Iya, banyak. Lihat aja yang di Twitter, kawan-kawan nggak jelas. Ini jangan jadi orang gitu lah. Oke, sekarang tanya lagi ke hiburan kamu itu apa sih? Hiburannya Mbak Empus. Hiburannya aku K-pop. Biasanya cewek-cewek suka K-pop. enggak, aku udah enggak. Jadi dulu aku suka K-pop, tapi sampai aku masuk SMA habis itu udahan karena aku merasa kayak buang-buang banget gitu menurut aku. Ya, buang-buang waktu. Terus kota, terus tenaga gitu. Itu menurut aku sih. Berarti sekarang apa gara-gara kamu yang
apa ya, bukan sibuk sih, sekiranya belum ada kerjaan jadi belum menghasilkan uang, kamu berhenti dulu. Mungkin ntar kalau udah punya duit ya ke Korea mungkin lihat konsernya. Enggak, aku nggak gitu, tapi mungkin kayak misal pengen lihat ya udah, kayak misal ada rezeki gitu ya udah lihat aja. Kalau kan masih excited sama yang namanya Formula One gitu, sampai beli bajunya ya walaupun KW sampai lihat balapannya. Tapi itu mengingat kalau semisal diingat-ingat kadang apa ya, semisal balapan di Amerika tahun 2017, oh aku lagi di rumah, terus balapan lagi di mana gitu, misalnya Singapura, aku lagi di kos-kosan gitu, pokoknya ada kenangan tersendiri di setiap balapan loh. Wah banyak banget sih kenangannya, yakin balapan kenangan loh, beneran kenangan. Balapan di Itali, aku waktu di Semarang dulu, waktu daftar polisi tapi gagal. Itu kan tes polisi hari Minggu terus jam 8 kan mulai balapannya gitu, jam 8 jam 7 lah. Waktu itu nginep di tempatnya orang, ada TV, ya udah numpang di situ. Ada kenangannya juga kan waktu Rossi lagi apa ya, nggak finish, nggak tahu Rossi nggak Tahu siapa tuh pembalap kan. nggak bisa finish, menyedihkan. Ya udah, pokoknya setiap balapan itu ada kenangannya tersendiri. Atau mungkin ya opa-opamu, biasanya kan ada orang debitur yang kalau opanya diolok-olok nggak terima, wah bawa pasukan report. Kayak kamu sekali. Aku nggak sefanatik itu. Bagus, berarti cocok sama itu ya kurang ya maksudnya main bagus, ada kriteria lagi. Mau teh priwes gak aku ngomong dengan teman, aku pas apa ya, jadinya ya aku oleh pandangan cewek itu berbeda kayak gitu. Iya. Kadang tuh kayak orang-orang yang nepuk rata gitu, itu tuh diapain sih? Pernah diapain sama iya, orang? aku juga sebel sama orang kayak gitu sih. Habis kena masalah apa, aku bisa sampai nepuk rata gitu? Contohnya yang pernah kamu alamin Apa ya? apa? Oh, jadi pernah dikira cuma mau deket sama orang-orang yang lumayan hits gitu. Jadi kayak dikira maunya temenan tapi pilih-pilih. Gak salah, aku juga kayak gitu. Ya tapi kayak pilih-pilihnya tuh kayak kebangetan banget, sampai misal nih ada orang yang bakalan insecure buat ngajak temenan cuma gara-gara ngelihat yang temenan sama seorang ini. Kamu gitu kan ya, apa enggak? Enggak, tapi cuma dikira doang ya. Tapi kalau aku emang milih circle sih, aku cuma ya yang paling sering cuma anak ruang fiksi dari dulu sampai sekarang, dari 2017 kan aku ikut lah sampai sekarang. Ya paling loyal itu, paling tahu perhatian cuma ruang fiksi sama tim futsal dari Blakadut. Tahu nggak? Enggak. Ya wis, sekarang udah tahu. Tim futsal dari SMK ya enak-enak sih, orangnya jujur semua. Nanti juga mau kapan ya lah grupnya ada ada WA lagi sih lah sen. Ini juga sedianya nanti. Emang milih circle itu perlu, daripada apa ya, orang yang pura-pura baik tapi hasilnya toksik. Mending yang toksik sekalian diungkapin gitu kan ya. Iya. Ceritain dong pengalaman berteman gitu. Berteman yang gimana? Apapun yang menurut Mas bikin kenangan baik sama yang buruk gitu.
Kalau yang baik sih banyak ya, contohnya kalau yang baik tapi nggak bertahan lama itu ada. Misalkan aku kan sempat dijaga PS dulu kan, ya teman-temanku ya cuma sekomplotan anak-anak yang suka main PS gitu, sampai bikin grup WhatsAppnya gitu, suka kumpul, suka naik gunung, tapi aku nggak ikut soalnya suka ya dapat dapat teman tuh dari kumpulan ini, misalnya kumpulan ruang PS. Tapi sekarang udah punya kesibukan lagi ya, ya udah mau gimana lagi gitu kan. Kalau soalnya itu cuma sebatas teman aja. Kalau yang ruang visi itu lebih ke keluarga sih, jadinya aku pergi sejauh apapun aku kembalinya ke ruang fiksi. Begitu juga mungkin yang lain, kuliah, kerja, mungkin suatu saat sesibuk-sibuknya aku semuanya itu pasti kembalinya ke situ lagi. Oh, jadi ruang visi itu rumah ya? Ya rumah, bisa dikatakan begitu. Makanya aku lebih suka kumpul sama anak-anak itu lebih seringnya gitu. Kalau yang futsal itu ya karena mungkin orangnya lebih sibuk lagi dari ruang fiksi, jadi jarang kumpul. Mungkin kalau kumpul setahun sekali, ya setengah tahun lah, biasanya lebaran futsal, ayo rame. Habis itu ya udah cuma sekedar ngobrol di WhatsApp toh, udah pulang lagi akhir tahun futsal lah gitu. Oke, ditunggu momen futsalnya sama jagongan ya lah. Kalau yang buruk alhamdulillah sih belum sih. Kalau dikecewain mulai sih kapan ya, aku belum pernah sampai buruk sih, cuman apa ya, belum pernah. Kalau buruk banget belum. Kalau kamu? Ya kalau aku ya gimana ya, jadi aku masa sekolahnya kurang enak gitu. Terus dari masa sekolah yang kurang enak itu aku punya teman yang ya katakanlah satu perjuangan kayak aku, kayak suffering buat masa sekolah yang kurang enak itu. Ya udah sampai sekarang masih temenan. Terus di SMA juga ya gitu, temennya ya itu aja, yang udah nyaman. Iya emang kayak gitu. Kalau mau menerima, tapi juga kalau menerima teman baru itu kayak agak susah hati gitu. Kadang seuzon dulu, mau mesti mau pengen penak ketok apa ora gitu, mau enaknya doang apa enggak gitu. Ya yang penting aku keterbukaan lah, karena gara-gara kondisi yang mengajarkanku seperti ini. Mungkin kalau aku kembali ke tahun 2017-18 sifatnya kayak gitu lagi susah. Kan dulu aku masih wah baik sekali, masih kayak gini, aku masih setia sama ini, aku masih ini. Tapi giliran 2019-2020 kondisinya yang aku baikin kok malah aneh 180 derajat nggak baik gitulah. Ya udah aku jadi anak yang lost gitu kan. Rapat dulinan ya, males temen sih ngapain ku. Mending sing wis ana ya wis digembangna daripada gawe sing anyar. Terus waktu yang penting kan kejujuran. Iya. Dulu waktu SMP kelas 7 aku kan berbohong sama temen laki-laki terutama, soalnya aku malu belum sunat. Jadi ya terlaksanya gitu, jadi bilang udah, akhirnya belum, ya ketahuan bohongnya gitu. Jadi ya aku kecap nah percuma ngomong karo Reva we mesti ngapusi, jadi kecap pembohong banget. Jadi kelas 7 itu rasa tekanan banget lah, kapan lagi kalau naik kelas kan biasanya diacak lagi. Kalau kapan lagi diacak, kapan naik kelas itu. Udah naik kelas 8 enak, teman-teman enak semua beneran. Beda makanya kelas 8 kelas 9 itu wis wah ini aku bisa berkreasi lagi gitu, bisa kumpul tanpa dicap kebohongan. Sakit rasanya loh. Nah gara-gara itu sampai sekarang aku terlalu jujur orangnya. Kadang kalau cerita kayak gini nyeplos masa lalu ya. Jarang nyeplos, kayak kemarin waktu kamu nangis di kamar itu aku nge-vlog sambil keceplosan, ya sengaja kan masukin, ngapain, malu ya. Yang penting kan kejujuran, sesakit apapun kalau jujur itu pasti sembuh.
lebih cepat lah daripada bohong, sakitnya tertunda, paham? Iya paham. Kamu bohong sama ini ya mungkin sekarang nggak sakit tapi nanti sakit. Ngapain udah sakit? Ya kan kayak ketika kamu menyembunyikan sesuatu berarti kamu sama aja memupuk rasa sakit. Yang penting jangan berbohong gitu ya. Lanjut lagi apa enggak? Apa cukup? Terserah. Mau dan apa lagi? Lanjutin apa lagi ya? Kalau ngobrol kan nggak kerasa kan, udah berapa menit. Udah amat sih emang. Yang penting kalau yang mau nonton kan ya nonton aja. Kalau nggak mau nonton ya udah. Aku prinsipnya gitu. Kalau diolok-olok kenapa yang nonton dikit ya mungkin yang subscribe aku nggak punya kuota. Bilang gitu aja. Apa nggak punya waktu, punya kesibukan lagi. Karena aku sadar aku yang nonton kayak YouTube aku cuma orang yang sekedar datang dan pergi. Aku punya yang video view-nya banyak ya karena video bermanfaat buat mereka, dan aku punya video yang ini ya mungkin mereka nggak butuh itu, mereka butuh yang lain ya, hak mereka juga, ngapain maksa-maksa gitu. Kalau awal bikin konten di YouTube tuh kapan? 2000, kalau yang edit 2017, tapi kalau yang sekedar cuma upload ya 2016. Habis lulus bingung mau ngapain. Habis lulus bingung mau ngapain. Nah, videonya uploadin aja. Ada sistemnya itu kan, monetize ya. Aku coba-coba doang. Ya, sampai sekarang nggak balik. Kalau dihitung sama kuota sama balik modalnya ya nggak balik. Cuma kalau sama kesenangan hati ada. Padahal kalau kamu senangnya nonton, kamu habis duit sebanyak apapun buat nonton, nggak bakal ngerasa rugi kan? Ya kayak gitu, kayak aku kan di sini banyak kok yang aku merugi sekadang beli mikrofon yang nggak sesuai, harganya agak mahal lagi dulu. Harganya lumayan lah, ada 150 kan lumayan, jelek hasilnya, wah nyesel lagi. Tapi itu ada pelajaran, mic yang kayak gini nggak cocok, bisa aku ceritain ke teman-teman, kamu kalau mau beli mic jangan yang ini aja gitu. Terus fokus kontennya 2017, tapi kan masih sebenarnya dulu mau nyeriusin banget kontennya, mau gaming, main PS, tapi berhubung keterbatasan duit ya mending ngelakuin aja yang kamu punya gitu. Apapun yang kamu punya ya lakuin. Dulu nggak punya kamera, cuma pakai ini, aksi bisu ini dari 2017 sampai sekarang kameranya pakai ini, bahkan rekam ruang fiksi pakai ini. Dulu kameranya masih bagus, sekarang udah amat, udah ke baret dijual sayang. Kalau punya HP lagi ya di museum kan ya, kasih ke adiknya juga udah punya HP yang bagus sih. Terus berarti kawan baru lulus ya, langsung kuliah. Iya. Kalau aku boleh cerita nggak? Boleh. Aku begundal, pokoknya aku serasa dulu kayak nggak punya planning ya, sampai sekarang ya mungkin ya. Waktu aku punya planning itu sekitar 2018. Nah, kalau waktu dulu masuk sekolah, misalnya ditanyain, kamu habis lulus mau kemana, mau kerja apa kuliah? Aku bingung mau jawab apa gitu. Aku kuliah nggak ada duit, terus mau kerja bingung kerja di mana, daftar di mana gitu. Ya banyak sih teman-teman yang ya ibaratnya sok iye gitu kan. Aku kan pernah bilang sama temen cewek gitu, kamu pertamanya gelowean sih, kamu gimana, harap lulus, harap bujuk, harap kuliah dong, pokoknya pengen jadi wanita karir mungkin. Ya. Giliran dia daftar SBP apa sih ya namanya, S yang itu yang SBPTN, SBPTN, dua-duanya daftar gak keterima gitu kan, padahal orangnya pinter loh. Waktu aku kan dipajang nilai-nilainya di kantor guru, aku lihat orangnya, bagus ya, running 5 kan udah pinter kan, kok gak keterima kuliah, aku juga heran ya. Cek ya apa, setelah 6 bulan, sedangkan 6 bulan kemudian nikah. Itu
Aku juga senang sama itu sebenarnya sih, tapi udah nikahnya udah bodo amat. Sakit banget ya, jadi ditinggal Kaget, nikah. kaget nggak pas lewat di WA loh, beneran langsung banyak yang nanyain gimana perasaan gimana. Ya aku udah pernah sih ditinggal nikah sebelumnya gitu. Sebelumnya sama yang lebih tua atau seumuran tapi nikah? Yang dulunya seumuran semua. Seumurannya tuaan dia sih, kasar sih 9. Ya 2 kali udah ditinggal nikah, mau 3 kali tapi aku udah bodo amat kalau yang terakhir ini. Udah milih harta sana, milih harta. Aku hartanya segini-gini aja. Tapi kan sebelum dia milih sama itu kan dia masih apa ya, gantung lah. Misalnya aku suka sama kamu, ini cuma sebatas suka, belum sampai grup jadian. Jadi aku masih berani buat deketin kamu, disukai cowok, aku deketin kamu belum itu loh, belum benar-benar pure. Jadi aku masih berjuang. Tapi kalau berjuangnya dia udah sama grup yang lain, ya udah aku mau gimana lagi. Masih mau merusak hubungan orang, ini jahat. Aku bukan orang yang seperti itu. Udah biarin aja. Makan tuh fuckboy gimana? Makan tuh Marcel gimana? Marcel, aduh brengsek. Itu waktu ke video klip itu masuk ke psikis kamu nggak sih? Ke bawah tidur apa gimana? Apa biasa aja? Nggak biasa aja, lebih biasa aja. Aku takutnya kalau yang terlalu menghayati ntar jadi ke bawah ke hati beneran. Iya sih, sebenarnya malah kayak ya agak apa ya, kayak agak sakit sih, tapi yaudah lah ya, orang cuma peran doang. Ya kak, biasanya kan kalau orang yang emang nggak menghayati, emang bukan pure-nya di pemeran itu tapi suruh menghayati, biasanya sampai ke bawah hati. Takutnya ya kamu kenapa-napa kan urusan sini ya, sulit di fix kan. Ya palingnya cuma kayak keingat-ingat yang pernah terjadi itu doang. Lucu juga. Bagus sih, bagus. Berarti penilaian menurut kamu dari 10 berapa? Apa ya? Ruang Fiksi kemarin video klipnya yang ada kamu. Klipnya berapa ya? 10, wow. Nggak mungkin sih 10. Enggak. Ya 8, 7, 7,5 lah ya. Nggak apa-apa sih. Ya, makanya yang jujur. Kalau orang yang misalnya dikritik cuma malah balas, emang kamu bisa bikin kayak gitu, itu malah salah. Misalnya kamu bikin puisi, terus orang sana bilangnya bagus, aku bilangnya jelek, karena kamu malah mutung ke aku. Emang kamu bisa bikin kayak gitu? Ya kamu yang salah. Harusnya udah biarin aja, itu pendapat mereka. Ngapain? Kalau mau diurusin ya silakan kamu, buat koreksi mungkin. Kalau nggak mau ya udah terserah kamu. Makanya banyak yang bilang aku suruh bikin video ngeprank biar view-nya naik. Oh tidak, aku bukan orang yang suka ngeprank. Aku sukanya orangnya real apa adanya. Berarti apa yang kamu lihat di YouTube aku itu real apa adanya, kecuali film pendek yang kemarin. Kalau film pendek gak ada settingan ya gimana, ya pusing. Ojolnya sangat menjiwai. Apa sih? Ya kan Mbak Naura ya? Bener dengan Mbak Naura gimana? Aku suka medok ya. Bener dengan Mbak Naura. Bener dengan Mbak Naura sesuai aplikasi ya? Iya. Tuh. Ya, besok lagi. Niatnya kan mau parasit bullshit. Kalau kamu mau main lagi ya bilang aja Ocim. Scriptwriter-nya Ocim. Walaupun itu dicap jelek sama yang itu ya, tapi itu menghasilkan yang luar biasa. Sampai itu loh, berantem sama ceweknya kemarin gara-gara Ruang Fiksi buat bikin itu. Jadi nggak ada waktu buat cewek. Kemarin waktu tadi malam kan di sana di tempatnya Hani. Aduh, jangan kasih putus. Ngapa sih? Ya biasa mutung gara-gara orang diwei gue, nggak ada waktu buat itu gitu. Ya kalau orang sibuk ya gimana lagi. Kalau kamu misalnya punya cowok yang gitu gimana? Sibuk terus kamu dicuekin. Ya kalau emang ya main profesional aja kan, itu kan kerjaan gitu.
Ya emang gitu sih kadang. Pernah lihat di video yang kemarin yang cowoknya sibuk ngocol buat nyari duit, ceweknya malah kencan sama yang lain. Udah aku lihat tuh rasanya minta pites ya. Misalnya aku, wah gemblung sih, rasa sakitnya luar biasa sih. Yang penting dia emang harus jaga saling percaya, saling itu keterbukaan, jangan sampai dibohong-bohongi. Gara-gara kamu juga si Sandi bikin cemburu gitunya kan. Oh nakal sekali. Ya ampun, maaf ya aku profesional kok, nggak kebawa ke dunia nyata. Cuma di aktor ya, sebatas acting. Ya aku juga bilang sebatas acting, cuma itu kan kamu yang terlalu dekat fotonya sama Sandi. Ya gimana kan ceritanya kan emang. pacaran, ya nggak? Mm-mm. Jadi gimana kan profesional gitu. Emang harusnya seperti itu. Hmm. Daripada sih dilabrak. Oh. Dan maksudnya dilabrak kayak nggak ngebolehin gitu. Misalkan cowok kamu nggak ngebolehin buat kayak gini gitu kan, terlalu gimana gitu rasanya kan. Padahal sebatas teman, nggak ngapa-ngapain, nggak gimana ya. Oke sih, mungkin tanggung jawab cowoknya, tapi kan apa sebegitu mengekangnya buat yang ceweknya gitu ya. Misal kamu dikekang, seneng apa enggak? Sebenarnya betul sebel ya. Enggak terlalu. Kadang-kadang kan ada nih kayak protektif yang bikin senang sama yang bikin enak. Ya jelasin perspektif kamu gimana. Kamu jawab yang tahu. Siapa itu? Waalaikumsalam. Overprotective yang bikin enak gitu gimana? Nah, overprotective yang bikin enak tuh kayak yang bikin kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kita mau melakukan suatu hal yang sebenarnya tuh bagus buat kita, baik gitu, nggak at least ya nggak bikin sesuatu yang buruk gitu, tapi dikekang nggak boleh. Jadi kan kesannya kita tuh nggak bisa berkarya gitu. Itu protektif yang bikin enak, kayak over banget, kayak seakan-akan tuh dunianya tuh buat mereka berdua doang. Buat berdua malah satu doang. Iya, Semua itu iya cuma buat dia doang gitu. Iya. Yang maunya dia nggak menghargai perbedaan gitu kan. Hal yang bagus yang ada untungnya kan ada dua. Yang satu yang buruk, yang satu yang baiknya gimana? Ya, yang baiknya tuh protektif yang kayak ngejaga kita buat nggak ngelakuin sesuatu yang buruk buat kita gitu. Contohnya misal kalau ngapain ya? Ya nggak tahu, kan kamu yang mau pernah ngerasain. Gimana ya? Misal mau naik gunung nggak boleh, tapi ada alasannya, mungkin cuma berdua doang sama temen cewek kan udah jelas nggak boleh gitu kan. Terus apalagi jualan, tapi jualannya narkoba, ini jelas nggak boleh. Mau makan ke restoran, beli baksonya daging babi ya nggak boleh. Kayak gitu mungkin. Apa gimana pendapatnya kamu? Pendapatnya aku sih lebih yang keras dong. Iya, pendapatnya aku sih lebih ke apa ya? Apa ya? Nggak tahu lah. Bentar, aku tak ingat-ingat dulu. Yo, pakai uang sih. Apa ya? Dor. Jadi kan kadang ya ini harus ada keterbukaan antar pribadi masing-masing sih. Misalnya kita mau ngelakuin sesuatu nih, misal bakal ikut apa kek gitu, ya something yang bisa chaos, ya bisa bikin hal buruk, itu nggak boleh. Itu tuh kayak oke, bisa diterima, kayak semuanya ada alasan kenapa tidak boleh. Bukannya kalau nggak, yang penting ya nggak boleh ya ada alasannya. Gitu lah dijelasin. Misalnya nggak boleh jualan ini ada alasannya gitu kan.
Iya sih kayak tadi itu. Jangan nggak cuma ngelarang tapi tanpa alasan, itu kan konyol secara aku. Kayak ngelarang dengan dasar cuma kayak perasaan sendiri gitu, itu nggak bagus. Ya semisal kamu udah udah yakin ya punya cowok gitu, ntar ada ruang fiksi misalkan atau band yang lain manggil kamu buat jadi video klip, kamu gimana misalnya nggak boleh? Apakah tetap kamu yang kekeh untuk gitu? Ya nggak bolehnya gimana? Ya mungkin karena cemburu, mungkin biasanya cemburu sih laki-laki kayak gitu. Enggak sih, kayak kalau gitu ya gimana caranya kita buat meyakinkan kalau itu tuh baik-baik aja dan itu bukan sesuatu yang buruk gitu. Ya kayak kemarin kan, iya, sebenarnya banyak orang yang cowok gitu kan, tapi kan orangnya yang mana mungkin masuk mau jelek-jelekin kamu kan nggak mungkin. Makanya kayak Nabila gitu kan, udah punya cowok tapi cowoknya ya baik gitu, ngebolehin Nabila buat dipinjem lah buat ruang fiksi. Pacarnya juga biasa-biasa aja kan. Ya nggak tahu sih, kalau aku lihat sih kayaknya profesionalnya bagus banget gitu. ya makanya cari pasangan yang profesional. Ya kamu, ya aku yang punya ya aku cari yang seperti itu maksudnya. Bilangnya ke kamu. Ya aku tuh butuh seseorang yang, bukan butuh sih, kayak kita semua butuh seseorang yang bisa mengerti kondisi kita, tapi kita juga mengerti kondisi mereka juga. Jadi dua arah saling gitu, menjadi satu. Nggak. Kenapa? Selek kalau udah sendiri kan. Ya belibet, ya gitu. Ya belibet sih. Ya. Oke. Terus apa lagi? Terus cita-cita mau jadi apa? Aku nggak punya cita-cita. Masa? Nggak deh. Masa cita-cita jadi ibu rumah tangga? Ya. Nggak, aku punya cita-cita. Ya aku bisa melakukan berbagai hal yang berguna buat masyarakat gitu. Misalnya nih aku jadi volunteer gitu, atau volunteer siapa aku? Kayak relawan. Oh, relawan. Iya. Ya, gitu. Terus kayak aku mungkin kalau ntar aku sudah punya banyak cuan, aku punya cita-cita punya sekolah, tapi pesantren, yayasan. Iya, kayak yayasan gitu. Terus punya panti asuhan, yang bantu orang yang kurang beruntung gitu. Ya, emang gitu sih harusnya. Itu sih cita-citaku. Jadi cita-citaku itu menjadi kaya untuk orang-orang, untuk bermanfaat kepada orang-orang. Aku juga cita-citanya jadi kaya beneran, jadi kaya. Aku udah bosan jadi orang miskin, tapi dengan kayanya itu kita membantu sesama, bukan dimakan sendiri gitu. Kerjalah sampai kaya. Ya bukan berarti kementunyan apa ya, mengajar dunia banget, tapi kan kita kaya itu ada alasannya. Duniawi untuk akhirat. Kayak gitu. Semisal kamu meninggal dalam keadaan kaya kan enak, nggak nyusahin orang. Ya sih, uangnya bisa buat bagi-bagi. Ya at least kita nggak perlu kaya juga nggak apa-apa, tapi yang penting kita berkecukupan, terus kita bisa hidup dengan damai gitu. Tapi kalau aku pengennya kaya buat bisa bantu orang-orang. Aku kan dulu pernah ya waktu SMP ada pernyataan lah, semisal sholatnya bolong-bolong apa enggak, terus iya tidak, terus iya atau tidak gitu kan. Terus ada pertanyaan lagi, prinsip hidupku adalah muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Aku jawab iya. Kalau kamu gimana? Urusan ibadah? Bukan ibadah sih, itu pernyataan toksik. Iya gitu. Kalau ada pernyataan gitu loh, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau aku pilih iya, udah. Aku tidak terlalu suka foya-foya, jadi aku pilih tidak. Ya terserah. Padahal itu jaminannya surga loh, masa nggak mau? Ya tapi kan masa nggak mau itu tuh kayak terlalu flat banget, kayak mulus banget, tidak ada kayak
tidak ada Iya. halangan kayak gitu. Nggak ada, iya nggak ada tantangannya. Iya. Nyali kayak lurus terus mulus gitu, datar, Daripada- hidupnya enak terus, itu tidak asik. Masa pengen sakit hati terus? Ya nggak sakit hati terus, tapi at least Naik ya turun kita gitu. iya kita kayak naik turun, tapi turunnya jangan turun-turun banget, kayak cuma buat pembelajaran buat kedepannya aja gitu. Udah enak kayak di surga, muda foya-foya tua kaya raya, mati masuk surga, udah enak banget. Ya udah aku polisi, yes. Tapi kan saya nggak bisa kayak gitu kan. Ya Aku udah coba aja. damai, tua damai, Matinya Matinya damai lagi. damai. Wah, enak sekali. Kenapa Ya, harus gitu ditolak? aja. Kenapa harus ditolak kalau aku milih iya? Teman-temanku yang lain bilangnya, astagfirullah, kok bocah kepriwe kok, kok bocah kepriwe. Lah kan pernyataan aku jawab jujur loh. Iya. Ya udah biasa baik. Biasa aja, cuma kayak gitu. Pernyataan lucu. Berarti udah kuliah, udah siap gitu ya, KKN di Desa Penari. nggak tahu sih, kayak jalanin aja dulu kan aku juga Sama Ocim kayaknya ya. Kamu di farmasi, Ocim di kebaptisan. aku di UMP di Muhammadiyah ambil farmasi. Dia kebaptis. Aduh, Kebaptisan. Ya wis lah, sekian deh ta. Aku Iya. capek. Bingung nyari topik. Topik di rumah nih. topik tuh kayak bukan dicari, tapi biarin aja ngalir gitu. Ntar juga ada sendiri gitu. Iya, ada sendiri. Ya udah, mungkin sekian ya. Obrolan hidup mungkin. Serasa ngomong karo kakak mandi sih jadi. Tapi karena dirinya orang mungkin kayak gini musuh. Musuh. Iya sih kadang gitu. Musuh. Yang dia dasari oleh rasa iri. Ya begitulah. Ya mau kan? Iya kan? Mesti ngiri kan? Kadang sih nggak selalu, tapi kayak ya adalah kayak sekali dua kali gitu kalau aku. Ya bisa. Oke Mas Ruh, mungkin sekian video dari Reva Cwek. Saya Reva Cwek. Dan saya Puspita Indah Nurabani. Pamit. Bye bye. Mama pergi dulu ya. Dah.